wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku, Ella Gintari, mahasiswi Prodi S1 Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Mandalika. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak dan garis bilangan real. Materi ini memang agak challenging ya, tapi tenang aja, aku bakal jelasin cara yang gampang untuk dipahami. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, kita mulai dari yang paling basic dulu, yaitu definisi nilai mutlak. Jadi apa sih nilai mutlak itu? Nah, nilai mutlak itu dari suatu bilangan A yang ditulis dengan simbol mutlak A. Itu punya aturan gini, kalau A-nya positif, nilai mutlaknya ya tetap A. Dan kalau A-nya 0, ya tetap 0. Tapi kalau A-nya negatif, nilai mutlaknya itu menjadi min A, yang artinya tanda negatifnya hilang dan jadinya positif. Contohnya mudah banget. Nilai mutlak dari 5 ya tetap 5. Terus nilai mutlak dari negatif 8 menjadi 8. Jadi intinya apa? Nilai mutlak itu akan selalu bernilai positif atau 0 dan gak akan pernah negatif. Simpel kan? Nah, kemudian kita lanjut ke slide teorema sifat-sifat. Sekarang kita naik level dikit ya teman-teman. Kita akan bahas tentang sifat-sifat nilai mutlak atau teoremanya. Sifat pertama nih, nilai mutlak dari A dikali B yaitu sama aja dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi, misalnya kalian kalikan dua bilangan dulu, baru ambil nilai mutlaknya. Hasilnya bakalan sama dengan yang kalian ambil. Nilai mutlak masing-masing dulu, baru dikalikan. Praktis banget kan? Nah, di sifat kedua, akar dari A kuadrat itu hasilnya sama dengan nilai mutlak A. Kenapa begitu? Karena bilangan apapun kalau dikuadratkan pasti hasilnya positif atau 0. Sama kayak konsep nilai mutlak. Nah, sifat ketiga ini yang paling sering banget dipakai buat kerjain soal. Kalau ada mutlak A kurang dari C, di mana C-nya itu positif, itu ekuivalen dengan minus C kurang dari A kurang dari C. Jadi, kita bisa ubah bentuk nilai mutlak jadi pertidaksamaan ganda. Ini trik khusus yang harus kalian ingat. Dan sifat terakhir yaitu negatif nilai mutlak A itu selalu kurang dari A dan itu selalu kurang dari nilai mutlak A. Ini kayak batasan atas bawah gitu. Kemudian kita lanjut ke slide triangle inequality. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu konsep paling penting dalam nilai mutlak A, yaitu triangle inequality atau pertidaksamaan segitiga. Jadi bunyinya begini, nilai mutlak A plus B itu selalu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Kenapa namanya pertidaksamaan segitiga? Nah, kalau kalian bayangin secara geometris, jarak dari titik 0 ke A plus B itu nggak akan lebih besar dari jumlah jarak ke A ditambah jarak ke B. Sama kayak di segitiga kan, satu sisi segitiganya tuh nggak mungkin lebih panjang dari jumlah sisi lainnya. Makanya dinamain triangle inequality. Dan konsep ini tuh super penting dan bakal sering diingat banget kalian pakai. Jadi pastikan paham ya. Kemudian corollary. Dari triangle inequality ada turunannya atau yang bisa disebut dengan corollary. Corollary pertama ini selisih antara nilai mutlak A dan nilai mutlak B itu kurang dari nilai mutlak selisih A dan B. Jadi perbedaan nilai mutlak nggak lebih besar dari nilai mutlak perbedaannya. Corollary kedua yaitu nilai mutlak A negatif B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Ini sebenarnya turunan langsung dari triangle inequality, cuma kita ganti B dengan min B aja. Terus ada satu lagi nih yang penting, kalau kalian punya banyak bilangan yang harus dijumlahin, nilai mutlak dari jumlahnya itu selalu kurang dari atau sama dengan jumlah nilai mutlak masing-masing bilangan. Jadi, triangle inequality bisa dipakai juga buat lebih dari dua bilangan. Keren kan? Nah, lanjut ke slide contoh yang A. Oke guys, sekarang saatnya praktik. Kita langsung coba contoh soal biar makin nempel di otak kalian.
Soal pertama, tentukan himpunan A dari mutlak 2x plus 3 kurang dari 7. Nah, ini dia kesempatan kita pakai teorema yang tadi. Ingat nggak kalau mutlak A kurang dari C berarti negatif C kurang dari A kurang dari C. Nah, jadi kita terapin di sini. Mutlak 2x plus 3 kurang dari 7 berarti negatif 7 kurang dari 2x plus 3 kurang dari 7. Nah, sekarang kita selesaikan pertidaksamaan gandanya. Kurangin semua bagian dengan 3, jadi negatif 7, negatif 3, dan kurang dari 2x kurang dari 7 negatif 3. Hasilnya negatif 10 kurang dari 2x kurang dari 4. Terus bagi semua bagian dengan 2, di situ kita akan dapat negatif 5 kurang dari x kurang dari 2. Jadi himpunan A-nya adalah semua bilangan real, x-nya yang nilainya di antara negatif 5 dan 2. Gampang kan? Tinggal ikutin langkah-langkahnya aja. Nah, slide ke contoh yang B. Contoh kedua ini tuh lebih menantang nih. Kita mau mencari himpunan B di mana mutlak x negatif 1 kurang dari mutlak x, maaf. Nah, yang bikin tricky adalah nilai mutlaknya ada di dua sisi. Gimana cara ngerjainnya? Aku akan kasih dua metode. Jadi kalian bisa pilih mana yang lebih cocok buat kalian ya. Nah, metode pertama atau kasus pertama yaitu kita pecah jadi beberapa kasus berdasarkan nilai x-nya. Kasus pertama, x lebih besar atau sama dengan 1. Di interval ini, x sudah positif dan x negatif 1 juga positif. Jadi, nilai mutlaknya bisa kita buka, yaitu mutlak x tetap x dan mutlak x negatif 1 menjadi x min 1. Pertidaksamaannya jadi x min 1 kurang dari x. Nah, ini selalu benar. Kenapa? Karena bilangan dikurangi 1 pasti lebih kecil dari bilangan aslinya. Logis kan? Jadi, untuk semua x yang lebih besar atau sama dengan 1, pertidaksamaan ini benar. Nah, kita lanjut ke metode kedua. Kasus kedua, x di antara 0 dan 1. Di sini x-nya masih positif, tetapi x min 1 udah negatif. Kenapa? Karena bilangan kurang dari 1 kalau dikurangi 1 pasti hasilnya negatif. Jadi mutlak x tetap x, tetapi mutlak x min 1 menjadi 1 negatif x karena tanda negatifnya kebalik. Pertidaksamaan jadi 1 negatif x kurang dari x kita selesaikan ya. Pindahin negatif x-nya ke kanan, jadi kurang dari 2x bagi 2 dapat x lebih besar dari setengah. Tapi ingat, kita masih harus stay di satu interval awal yaitu 0 sampai 1. Jadi yang valid cuma yang x di antara setengah sampai 1. Lanjut, slide metode 1 yaitu kasus 3. Kasus ketiga ini adalah x kurang dari 0. Di sini x-nya negatif, otomatis x min 1 juga negatif dan lebih negatif lagi. Jadi mutlak x jadi min x dan mutlak x min 1 jadi 1 min x dan pertidaksamaannya jadi 1 min x kurang dari min x. Tambahin x ke kedua sisi dapat 1 kurang dari 0. Nah loh, ini kan mustahil. 1 gak mungkin lebih kecil dari 0. Jadi kesimpulannya gak ada nilai x kurang dari 0 yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi kasus ketiga tidak memberi solusi. Kemudian metode kedua yaitu kuadratkan. Sekarang metode kedua yang lebih cepat dan simpel. Kita langsung kuadratkan kedua sisi. Kenapa boleh? Karena nilai mutlak selalu non negatif atau positif. Jadi aman banget untuk dikuadratkan. Dari negatif x min 1 kurang dari mutlak x, kita kuadratkan jadi x min 1 kuadrat kurang dari x kuadrat. Ekspansi kirinya x kuadrat itu min 2x plus 1. Jadi pertidaksamaannya x kuadrat min 2x plus 1 kurang dari x kuadrat. Nah, kuadrat ada di dua sisi kan? Kita coret aja. Jadinya 2x plus 1 min 1 ke kanan,
minus 2x kurang dari min 1, atau kalau kita balik 2x lebih besar dari 1 bagi 2 dapat x lebih besar dari setengah. Nah, gimana? Lebih cepat kan metode ini? Kemudian kita lanjut ke slide gabungan hasil. Sekarang kita gabungin semua hasil tadi. Dari kasus 1 kita dapat x lebih besar atau sama dengan 1. Dari kasus 2 kita dapat x di antara setengah sampai 1. Dari kasus 3 gak ada solusi. Jadi kalau kita gabungin kasus 1 dan 2 kita dapat semua yang lebih besar dari setengah, dan ini sesuai sama hasil metode yang dikuadratkan tadi. Jadi kesimpulannya, himpunan B adalah semua bilangan real yang lebih besar dari setengah. Artinya selama x-nya lebih dari setengah, maka pertidaksamaan mutlak x min 1 kurang dari mutlak x itu pasti benar. Simple. Oke, contoh terakhir nih yang agak challenging ya. Kita mau cari nilai M sehingga nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan M untuk x di interval 2 sampai 3. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 dibagi 2x min 1. Jadi tugas kita adalah mencari batas atas dari nilai mutlak suatu fungsi di interval tersebut. Caranya gimana? Kita cari batas untuk pembilang dan batas bawah untuk penyebut. Kenapa? Karena supaya pecahannya maksimal, pembilang harus sebesar mungkin dan penyebut harus sekecil mungkin. Untuk pembilang kita pakai triangle inequality tadi, dan nilai mutlak x kuadrat plus 2x plus 3 itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak x plus nilai mutlak 2x plus nilai mutlak 3. Karena x maksimal di interval ini adalah 3. Kita hitung 9 plus 6 plus 3. Tunggu. Di slide tertulis 28. Berarti ada perhitungan yang lebih detail ya. Mungkin pakai triangle inequality berkali-kali. Kemudian lanjut ke penyebut. Kita cari nilai terkecil dari mutlak 2x min 1. Nilai x terkecil di interval 2 sampai 3 adalah 2. Jadi kita di sini substitusikan mutlak 2 dikali 2 min 1 dengan mutlak 4 min 1 sama dengan 3. Jadi batas bawah penyebutnya adalah 3. Sekarang kita gabungin nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan 28 per 3. Nah, itu dia nilai M yang kita cari. Jadi M sama dengan 28 per 3 atau sekitar 9,33. Oke, lanjut ke slide garis bilangan real. Sekarang kita bahas konsep visualnya, yaitu garis bilangan real. Guys, salah satu cara paling mudah buat memahami sistem bilangan real adalah dengan bayangin garis lurus yang disebut garis bilangan real. Di garis ini setiap titik mewakili satu bilangan real. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar, dan semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Simpel kan? Nah, hubungannya sama nilai mutlak apa? Nilai mutlak A itu sebenarnya adalah jarak dari A ke titik 0. Contohnya, mutlak 3 sama dengan 3 karena jaraknya dari 3 ke titik 0 adalah 3 satuan. Terus negatif 4 sama dengan 4 karena jarak negatif 4 ke titik 0 adalah 4 satuan. Dan ingat ya, jarak itu selalu positif karena jarak itu nggak punya arah. Mau dari kiri, mau dari kanan, yang penting seberapa jauh jaraknya. Kalau kalian mau hitung jarak antara dua bilangan A dan B, rumusnya adalah mutlak A min B. Gampang kan? Oke. Yang harus diingat di sini yaitu ada beberapa poin penting yang harus kalian ingat dari materi ini. Pertama, garis bilangan real adalah representasi visual dari semua bilangan real. Kedua, nilai mutlak itu mutlak menggambarkan jarak ke 0. Ketiga, jarak antara dua bilangan real selalu dihitung memakai rumus mutlak A min B. Dan yang terakhir, jarak itu selalu positif karena jarak nggak punya arah. Kalau kalian udah paham konsep-konsep dasar ini, pasti akan lebih gampang ngerjain soal nilai mutlak. Oke, kesimpulan di materi ini yaitu nilai mutlak itu pada dasarnya adalah jarak. Makanya dia selalu lebih besar dengan atau sama dengan 0 dan gak pernah negatif.
Terus ada teorema 2.2.2 yang kasih kita dasar manipulasi nilai mutlak dalam operasi bilangan. Dan triangle inequality adalah teorema super penting yang bisa kita bilang bahwa jarak itu langsung itu nggak lebih besar dari jumlah jarak. Dan corollary 2.2.4 memperluas konsep ini ke selisih nilai mutlak dan selisih bilangan. Garis bilangan real adalah alat visual utama untuk memahami semua konsep ini. Dan jarak antara dua bilangan dihitung dengan mutlak A min B sesuai banget sama intuisi jarak di kehidupan nyata. Oke guys, sekian dulu video ini tentang nilai mutlak dan garis bilangan real. Semoga penjelasan aku tadi bisa membantu kalian lebih paham ya. Kalau ada yang bingung atau mau nanya-nanya, terus di kolom komentar aja ya, aku bakal coba bantu jawab. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, subscribe channelku buat konten matematika lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh penjelasan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!